Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan pembahasan dari job sheet 2 ya, yang saya berikan di kelas 13 Teknik Mekatronika, yang isinya kurang lebih bagaimana membuat program untuk grouping cycle ya, atau pembuatan alur pada benda kerja. Oke, langsung saja. Di sini di gambar terlihat bahwa benda kerjanya itu berukuran diameternya 80 mm. Kemudian digunakan groove, insert groove dengan lebar 10 mm. Kemudian di sini ada terjadi sebanyak 1, 2, dan 3 ya, 3 alur atau 3 groove yang jaraknya masing-masing itu 10 ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, jarak dari ke sini 20, kemudian dari sini ke sini juga 20, berarti ini kita bagi dua aja. Berarti ini masing-masing grup punya lebar 10 dan punya kedalaman 60 ya, 60 mili. Oke, lanjut ke programnya ya. Pertama, nomor program ini bebas ya. Kemudian yang penting 4 digit. Jadi diawali dengan huruf O, kemudian 4 digit angka. Kemudian T0101 ini artinya insert group ini saya letakkan di toolpost nomor 1. Dan baris untuk offsetnya juga di 01, di baris ke-1. G40, berarti tanpa ada kompensasi tool. Kemudian G99, ini adalah bit rate dalam milimeter per revolution ya. Jadi berapa milimeter pahat akan bergerak untuk satu kali putaran spindle. Kemudian G97 S500 M03, ini adalah saya memerintahkan spindle untuk bergerak dengan kecepatan putar 500 rpm searah jarum jam. Kemudian lanjut ke G0X82Z5, ini berarti saya memerintahkan pahat dari home position menuju ke nilai diameter 82 ya. Kenapa 82? Karena di sini benda kerjanya itu 80, jadi dia harus lebih besar daripada diameter benda kerja. Ya, kamu boleh bikin jadi 81 ya, asalkan jangan kurang dari 80. Karena nanti kalau kurang dari 80 dia langsung nabrak ya. Kemudian Z5 ini artinya benda kerjanya saya letakkan, bukan benda kerja, pahatnya itu ya, insertnya. Dia akan bergerak ke 5 mm di depan benda kerja. Jadi kira-kira nanti bergeraknya ke sini nih. Pada saat program ini berjalan, maka pahat akan langsung bergerak menuju kira-kira di sini nih. Ya. 5 mili ke benda kerja dan 82, diameter 82. Ini kan maksimalnya 80 ya. Kemudian M08, ini berarti saya perintahkan coolant untuk mengeluarkan cairan pendingin. Kemudian G75R1 dan G75 di bawahnya ini ya, ini adalah merupakan siklus cycle-nya ya, yang akan kita gunakan untuk membuat program ulir ya. G75 R1, R di sini maksudnya red track. Red track ini berarti setiap kali dia selesai pemakanan satu siklus, dia akan mundur ya 1 mili. Gitu. Sekali makan mundur 1 mili, makan lagi mundur lagi 1 mili, seperti itu. G75 X60, kenapa X60? Karena kita lihat pemakanannya maksimal di 60 ya, diameter 60. Z-70 karena alur terakhir adanya pada nilai Z ya. Kalau kita lihat di sini dari sini ke sini kan 60, ini 10, berarti 70. Berarti Z-nya minus 70 ya. Minus karena dia mendekati benda kerja.
Kemudian P1000. P1000 ini berarti depth of cut-nya. 1000 di sini berarti kita bagi 1000 ya. Karena ini dalam ukuran mikron. Jadi 1000 per sejuta. Berarti 1 mili maksudnya. Sekali makan, depth of cut-nya 1 mili. Kemudian Q 20.000 juga ini kita bagi 1 juta, berarti sekitar 20 mili. Ya. 20.000 mikron itu berarti 20 mili. Maksudnya per stepnya jaraknya 20 setiap alur. Jadi alur di sini, yang pertama kan kita taruh di sini. Nah, jarak dari alur pertama ke alur kedua, ya, itu jaraknya kalau lihat dari gambarnya adalah ya dari 20 ke 40 itu kan berarti 20. Ntar dari 40 ke 60 juga 20. Berarti ini 20. F01 ini adalah nilai pitch rate. Pitch rate itu kecepatan pahat bergerak ya. Pahatnya bergerak, kecepatannya segini 0,1. 0,1 ya kita buat seminimal mungkin ya, karena kalau terlalu cepat bisa berbahaya. M09 itu artinya coolant saya matikan, karena ini ketika sudah selesai maka coolant harus dimatikan. M05 hentikan putaran mesin, putaran spindle. G28U0 berarti gerakan pahat menuju home-nya benda kerja. Home-nya itu dalam arah X, kemudian G28W0 itu gerakan pahat menuju home dalam arah Z, kemudian M30 itu menghentikan program. Oke ya. Jadi ini sederhana sekali. Ya. Oke, untuk lebih jelasnya saya akan perlihatkan simulasi yang saya buat dengan menggunakan software Swansoft. Oke. Sini saya sudah, nah di sini kita anggap aja ini masih kosong programnya. Kemudian ini benda kerjanya kita ambil ya, stock size dengan nilai diameternya 80 ya, panjangnya saya bikinnya 20 cm. Kemudian oke, ini udah masuk ya. Jadi kalau misalkan saya ganti nih, saya ganti dengan yang misalkan 20, panjangnya 100 misalkan, saya oke, maka dia akan berubah gitu ya. Nah, karena kita tadi di soalnya kan diameternya 80, panjangnya 70 ya. Nah, nanti yang masuk ke sini kan sekitar 5 cm ya. Jadi ini minimal itu jarak dari sini ke sini itu juga 5 cm ya. Jadi sekitar 170-an harusnya ya. Oke ya, jadi apa namanya, di sini kita buat saja, saya bikin 200 karena ini udah saya setting tool ya sebelumnya, jadi saya nggak rubah. 200 dan 80 oke. Ini ya. Kemudian untuk pahatnya kita ambil dari tool management, kita cari yang external grouping RH. Nah ini ya. Ini R2 ya. Ini seandainya ini belum ada dulu, saya misalkan, berarti saya pilih RH2. Nah, kemudian ini ya, tipe ininya yang mana yang udah aktif otomatis. Nah, di sini kita sesuaikan lebar dari insertnya ya. Kalau di soal kan 10, maka di sini saya masukkan nilai 10 juga. Kalau di soalnya 3 ya di sini juga 3. Nah, terus kita okein aja kan. Nah, udah berubah nih ya, berubah. Nah itu deh, lebarnya udah jadi 10. Kemudian add to tool to red, saya taruh di tool station 1. Oke. Nah ini udah ada toolnya sekarang. Nah ini dia toolnya. Oke, nanti kita coba jalankan apakah nanti hasilnya seperti yang tadi sudah dijelaskan.
Oke, saya langsung saja. Ya, programnya belum saya masukkan. Oke, saya open. Ambil dari, ya, ini udah saya siapin. Isinya sama dengan yang di PowerPoint. Nah, ini dia, ya. Di sini isinya sudah sama. Nah, ini kalau kamu lihat, ya, X82 ini kan sama seperti yang tadi. Oke, jadi kita jalankan. Nah, terus kembali ya, atau kita ulang aja. Kita lihat tampilan 3 dimensinya. Kita lihat tampilan 3 dimensinya. Saya coba ulang. Saya ganti lagi yang baru benda kerjanya. Jadi sekarang dengan tampilan 3 dimensi. Kira-kira begini. Saya play lagi. Oke, jadi seperti itu ya. Kita lihat dari top, dari atas, hasilnya sudah sama dengan yang di soal dari depan. Oke. Jadi ini adalah program grouping ya. Nggak sulit, mudah. Jadi kalau ada PR dari saya, ada tugas dari saya, harusnya kalian semua bisa. Oke, saya akhiri saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.